Halo semua, selamat datang lagi di channel Sineskop, tempatnya video alur cerita film yang bikin kamu nggak perlu nonton, tapi bisa tetap tahu semua kejadian dari awal sampai akhir filmnya. Dan di kesempatan kali ini, gue akan bahas film berjudul The First Purge, yang merupakan prequel dari seluruh franchise film The Purge. Film ini sendiri rilis tahun 2018, disutradarai oleh Gerard McMurray dan dibintangi oleh Ian Null, Lex Scott Davis, Joy Van Wert, hingga Marisa Tomei. Uniknya, alur cerita film ini bukan lagi nyeritain kondisi kekacauan seperti film-film sebelumnya, tapi lebih ke menjelaskan bagaimana awal mula kebijakan atau tradisi purge ini dilakukan dan diberlakukan pemerintah Amerika, yang ternyata dimulai di satu lokasi, bernama Staten Island, New York. Yang mana, ternyata ini jugalah akar dari semua kekacauan yang kamu lihat di film-film purge sebelumnya. Kalau kamu belum nonton alur cerita film-film The Purge sebelumnya, tenang aja, karena semua sudah admin rangkum dan bisa kamu akses lewat link di kolom deskripsi. Oke, supaya gak kelamaan, sekarang kita langsung aja mulai alur ceritanya. Film dibuka dengan sebuah penjelasan mengenai kondisi Amerika di tahun 2018, yang disebutkan sedang mengalami krisis ekonomi dan sosial, seperti ledakan populasi, hingga tingkat inflasi yang melonjak tajam. Kemudian, diceritakan pada pemilu Amerika terbaru, muncul sebuah partai politik baru, bernama New Founding Father of America atau disingkat NFFA. Partai ini meskipun baru, namun langsung bisa mengalahkan dua partai politik raksasa di sana, yaitu Partai Republik dan Partai Demokrat, sehingga kini Amerika resmi dipimpin oleh presiden dari partai NFFA tersebut. Di awal masa kepemimpinannya yang baru ini, sang presiden pun berjanji akan membuat Amerika kembali berjaya, yang mana, salah satu caranya adalah akan menerapkan satu kebijakan yang dinamakan purge, atau pembersihan, yaitu waktu di mana 1 tahun sekali, tindakan kejahatan apapun akan diperbolehkan alias dilegalkan selama 1 malam penuh. Tetapi, sebelum purge diberlakukan secara resmi, pemerintah Amerika berencana melakukan eksperimen atau percobaan kebijakan ini terlebih dulu di sebuah tempat, bernama Staten Island, New York. Waktu pun berlalu, di 2 hari sebelum eksperimen purge ini dimulai, gelombang penolakan lewat aksi demonstrasi terus muncul dari warga Staten Island. Kemudian kita diperlihatkan pada kakak beradik, yakni Naya, dan juga Isaiah, mereka berdua adalah warga asli Staten Island. Yang mana, Naya adalah salah satu orang yang sangat menolak eksperimen purge ini, sehingga hari itu ia pun bergabung bersama massa yang lain melakukan aksi demonstrasi di depan komplek apartemennya. Akan tetapi, nyatanya tak semua warga Staten Island menolak eksperimen ini, karena tak sedikit pula dari mereka yang mendukungnya. Nah, orang-orang yang mendukung ini kemudian dimanfaatkan oleh pihak NFFA, untuk dijadikan sejenis kelinci percobaan. Jadi, mereka yang mendukung purge ini, nantinya akan dipasangi implan dan kamera pelacak di tubuhnya, agar pemerintah alias NFFA tahu, selama malam purge berlangsung kegiatan apa yang mereka lakukan. Sebagai imbalannya, setiap warga yang berpartisipasi itu akan diberikan uang $500, bahkan bisa lebih besar jika ia melakukan lebih banyak kegiatan kriminal di malam purge. Oh wait, just tell me what I need to do. You may have a chance to purge soon. Do you have an outlet to release this anger if you... Sementara itu pihak NFFA yang diwakilkan kepala stafnya, yang bernama Arlo, menjelaskan kalau mereka memilih Staten Island sebagai tempat eksperimen, lantaran letak dan kondisi sosial ekonomi di kawasan ini dinilai paling cocok. Ia pun berkata pada para jurnalis, bahwa kebijakan purge ini dibuat agar pemerintah bisa mengendalikan angka kriminal dan pengangguran yang bertujuan mensejahterakan warga Amerika. Mendukung pernyataan tersebut, seorang peneliti, bernama Dr. Abdel, juga berusaha meyakinkan para jurnalis, bahwa eksperimen awal purge ini adalah murni sains, dan sudah disetujui oleh pihak peneliti, serta ia juga menjamin kalau tak akan ada unsur politis sepanjang eksperimen berlangsung. Setelah itu, muncul seseorang bernama Dimitri, bersama para kawanannya. Dimitri ini adalah pemimpin bandar drugs terbesar di wilayah tersebut. Pada momen ini, Dimitri lalu diberitahu oleh 3 orang senior di wilayah itu, kalau tempat mereka akan segera dijadikan area eksperimen purge oleh NFFA. Dimitri jelas tak senang akan hal tersebut, sehingga ia meminta para senior itu berhati-hati saat eksperimen purge berlangsung. Dimitri lalu bertemu dengan Naya. Di sini Naya menyindir Dimitri yang tak ikut protes pada NFFA terkait eksperimen purge ini, meski ia sesama warga Staten Island. Naya juga lalu menyindir Dimitri, dengan berkata bahwa seorang pebisnis seperti Dimitri ini tak akan peduli dengan kondisi rakyat biasa seperti Naya dan yang lain. Mendengar itu, Dimitri menjawab kalau ia juga sebenarnya tak senang dengan eksperimen purge ini, tapi ia dan kelompoknya memilih diam karena tak mau memperbesar peperangan. Sesudah itu, kita diperlihatkan pada Isaiah, di sini ia terlihat sedang ikut berjualan drugs bersama kelompok Dimitri. Isaiah sebenarnya dilarang melakukan ini oleh kakaknya,
Tapi karena desakan ekonomi, ia terpaksa melakukannya. Menjadi penjual drugs jelas tak mudah, apalagi Isaiah masih muda. Bahkan, di momen ini, Isaiah harus terluka usai bertemu seorang jangkis psiko, bernama Skeletor. Sementara itu di markas Dimitri, ia sedang memberi instruksi pada para anggotanya menjelang dimulainya eksperimen Purge. Dimitri meminta pada semua anak buahnya, untuk tak berpartisipasi dalam eksperimen Purge ini, dan fokus saja menjaga wilayah mereka dari orang-orang yang coba memberontak saat eksperimen itu berlangsung. Sempat ada satu anggota, yang bernama Kapital, ia mengatakan kalau ia ingin sekali ikut dalam eksperimen Purge ini, karena baginya pasti akan seru bisa melakukan tindakan kriminal tanpa takut dipenjara. Namun, Dimitri langsung memperingatkannya untuk tak melakukan itu, karena bisnis drugsnya jauh lebih penting daripada eksperimen Purge ini. Kembali ke Isaiah, ia yang sedang membersihkan luka yang ia dapat tadi, malah ketahuan oleh sang kakak. Naya yang tahu luka adiknya itu didapat karena Isaiah ikut menjual drugs bersama kelompok Dimitri, langsung mendatangi Dimitri dan melabraknya. Pada momen ini, kita pun tahu kalau ternyata Naya ini adalah mantan pacar Dimitri. Dan karena Dimitri masih sayang pada Naya, maka dari itulah Naya bisa mudahnya masuk ke markas dan melabrak Dimitri. Pada momen ini, intinya Naya meminta agar Dimitri tak mengajak adiknya bekerja sebagai drugs dealer. Sebenarnya Dimitri sendiri memang tak pernah mengajaknya, bahkan Dimitri sering menawari Isaiah pekerjaan lain yang lebih halal. Tapi kata Dimitri Isaiah selalu menolaknya, karena ia melihat uang hasil dari bisnis drugs ini jumlahnya sangat menjanjikan. Sesudah itu, Dimitri pun berjanji hal seperti ini tak akan terjadi lagi. Ia juga lalu menawarkan Naya untuk tinggal semalam di markasnya sampai malam eksperimen Purge selesai untuk berlindung. Tapi Naya menolak, karena baginya menetap bersama Dimitri justru akan jauh lebih berbahaya. Di tempat lain, Isaiah kembali berulah, secara diam-diam ia mendatangi kantor NFFA dan menawarkan diri untuk berpartisipasi di malam eksperimen Purge nanti. Setelah mendaftarkan diri sebagai partisipan, Isaiah pun lalu diberikan kotak perlengkapannya oleh pihak panitia. Pada waktu bersamaan, 1 jam sebelum malam eksperimen Purge dimulai, seluruh warga Staten Island yang tak ikut berpartisipasi, memilih berkumpul di sebuah gereja sampai malam eksperimen Purge selesai. Lalu di rumah Naya, Isaiah nampak sedang memasang kamera dan implan pelacak yang tadi diberi oleh pihak NFFA. Di sini, Isaiah siap berpartisipasi dalam malam eksperimen Purge, bahkan ia juga membohongi kakaknya, dengan mengatakan malam itu ia pergi ke rumah pamannya. Singkat cerita, eksperimen Purge ini pun dimulai, Presiden Amerika memberikan pidato singkat lewat siaran langsung. Dan diberitahu juga, kalau malam Purge ini akan berlangsung selama 12 jam ke depan. Pihak NFFA sendiri tak diam. Di kantor pusatnya mereka mengawasi dan mengontrol kondisi Staten Island melalui kamera dan juga implan-implan pelacak yang sudah terpasang di tubuh warga yang berpartisipasi. Pada jam-jam awal dimulainya Purge ini, aksi kejahatan pertama dilakukan oleh Skeletor. Di mana, ia secara bengis menghabisi seorang warga yang hendak merampok mesin ATM. Dan ini bisa dibilang aksi pembunuhan pertama, yang dilakukan pada series film Purge ini. Sedangkan di tempat lain, Kapital, anak buah Dimitri yang tadi berencana ikut eksperimen Purge, ternyata ia tak mengindahkan peringatan sang bos. Bahkan lebih parah, Kapital berencana memanfaatkan eksperimen Purge ini untuk menghabisi Dimitri, sekaligus mengambil alih kekuasaan di wilayahnya. Sementara itu Isaiah, kini ia sedang berjalan-jalan berusaha melakukan sesuatu di malam Purge pertama ini. Tapi karena ia masih muda, ia sangat kebingungan, bahkan ketakutan saat melihat beberapa orang mulai melakukan tindakan melawan hukum. Tak lama, Isaiah bertemu teman-temannya yang ternyata juga berpartisipasi di malam Purge ini. Pada momen ini, kita pun tahu, kalau ternyata salah satu alasan Isaiah ikut berpartisipasi di malam Purge ini, selain demi uang, juga demi bisa membalas dendam pada Skeletor yang kemarin melukai dan mempermalukannya. Untuk mengurangi risiko berjalan sendirian, Isaiah pun ikut bersama teman-temannya tadi. Tapi bukannya bertemu Skeletor, Isaiah malah dibawa ke sebuah pesta oleh teman-temannya. Sedangkan di gereja, para warga di sana mendapat rekaman pembunuhan yang dilakukan Skeletor tadi. Tentu saja hal ini membuat mereka semua ketakutan dan khawatir pada eksperimen Purge ini. Pada momen lainnya, Dimitri yang sedang bersantai di markasnya, didatangi oleh 2 perempuan, yang bermaksud menjadi penghibur Dimitri. Meski awalnya menolak, tapi karena ia juga bosan menunggu malam Purge ini selesai,
Dimitri pun akhirnya menikmati servis dari dua wanita penghibur tersebut. Tetapi, ternyata dua cabe-cabean itu datang ke sana memiliki tujuan lain, yaitu untuk menghabisi Dimitri. Untungnya, sebagai bos mafia drugs, Dimitri bisa menyerang balik dan melumpuhkan mereka berdua. Saat ditanyai, ternyata dua cabe-cabean itu adalah orang suruhan Kapital. Pada waktu bersamaan, di lokasi pesta, tanpa disadari warga di sana, Skeletor datang. Awalnya Skeletor nampak seperti warga biasa yang ingin menikmati pesta di malam purji ini. Akan tetapi, tiba-tiba saja jangkis Psycho itu menyerang beberapa orang hingga tewas. Tindakan Skeletor ini membuat warga yang lain ketakutan, sehingga pesta itu pun bubar. Isayah yang kebetulan ada di tempat itu, sebenarnya memiliki kesempatan untuk menghabisi Skeletor. Tapi, Isayah terlalu takut untuk menarik pelatuk handgunnya, sehingga ia pun memilih kabur. Pergi dari kejaran Skeletor, Isayah bersembunyi di sebuah gedung tak terpakai. Tapi apesnya, di sana ia malah bertemu para purjing yang kemudian memburunya. Karena ketakutan, Isayah pun menghubungi Naya melalui ponselnya untuk meminta bantuan. Meski awalnya kesal karena Isayah sudah membohonginya, tapi Naya tetap memprioritaskan keselamatan adiknya itu, dengan langsung pergi ke lokasi yang sudah diberitahu oleh Isayah. Singkat cerita, sesampainya di sana, sayangnya Naya malah diserang oleh Skeletor. Untungnya, Isayah muncul, melukai Skeletor, dan langsung mengajak kakaknya pergi dari tempat itu. Kembali ke Dimitri, ia yang sudah tahu rencana kudeta yang akan dilakukan Kapital, mengajak anak buahnya untuk menyergapnya. Lalu dengan mudahnya, menggunakan dua cabe-cabean tadi sebagai umpan, Dimitri dan anggotanya pun berhasil menghabisi Kapital dan para pengikutnya. Sementara itu, karena masih punya rasa belas kasih, Dimitri tak menghabisi dua cabe-cabean tadi, dan meminta anak buahnya melepaskan mereka. Di kantor NFFA, Arlo sebagai kepala staf di sana melihat data yang kurang menjanjikan pada eksperimen purji ini. Di mana, ia tak melihat lonjakan angka pembunuhan dan perampokan yang signifikan, padahal itulah yang sebenarnya diharapkan NFFA. Lalu disebutkan oleh pekerja di sana, sejauh ini eksperimen purge di Staten Island, kebanyakan hanya diisi oleh kegiatan pesta tengah malam, dan vandalisme. Berbeda dengan Arlo, Dr. Abdel justru cukup senang dengan data ini, karena menunjukkan bahwa warga Staten Island juga bisa teratur. Perbedaan pendapat ini, membuat Arlo dan Dr. Abdel pun terlibat perselisihan. Kembali ke kota, Naya dan Isayah yang sudah ada di tempat aman, terlibat perdebatan, terlebih saat Naya memarahi Isayah atas segala tindakannya ini. Tapi karena sayang, Naya hanya meminta Isayah untuk tak bertindak bodoh lagi, dan berjanji akan mencarikan Isayah pekerjaan yang layak. Tak lama setelah itu, Naya dan Isayah bertemu sekelompok purjing, tapi bedanya kini mereka semua memakai topeng, dan jauh lebih barbar dari warga Staten Island biasa yang berpartisipasi pada eksperimen purji ini. Laporan ini juga lalu diterima oleh kantor pusat, dan kemudian pembaruan data pun mencatat, bahwa anehnya setelah kemunculan para purjing bertopeng ini, angka kriminalitas di malam purge melonjak naik. Di momen lain, Dimitri yang dalam perjalanan kembali ke markasnya, tiba-tiba saja diserang oleh para purjing bertopeng tadi. Penyerangan ini membuat beberapa anak buah Dimitri harus tewas. Tapi untungnya, Dimitri bisa melawan balik dan menghabisi para kelompok itu. Sedangkan Naya dan Isayah yang akhirnya sampai kembali di gereja, malah melihat hal mengerikan. Yaitu, kelompok bertopeng tadi sedang membantai habis semua orang di sana, kecuali dua orang ibu dan anak, bernama Tanya dan Selina. Situasi semakin kacau di Staten Island, Dr. Abdel yang mengawasi itu dari kantor pusat pun mulai mencurigai kelompok-kelompok bertopeng yang tiba-tiba muncul tadi. Akan tetapi, Arlo secara mencurigakan malah memperingatkan sang dokter untuk diam saja, dan jangan urusi kelompok bertopeng tersebut. Kembali ke Dimitri dan kelompoknya, setelah memenangkan baku tembak di sana, salah satu anak buah Dimitri, yang bernama Seven, melihat tato di tangan salah satu kelompok bertopeng tadi. Karena Seven memiliki wawasan luas, ia pun tahu kalau tato itu adalah tanda bahwa kelompok bertopeng tadi adalah para tentara bayaran, dan mereka semua dipastikan bukan warga Staten Island,
bahkan bukan warga Amerika. Tahu sesuatu hal buruk akan terjadi, Dimitri langsung mengajak para anak buahnya bergerak berperang melawan para tentara ini, demi melindungi warga Staten Island. Di kantor NFFA, Dr. Abdel yang masih mencurigai kelompok bertopeng tadi, diam-diam men-tracking dari mana datangnya kelompok tersebut. Dengan bantuan kamera pelacak, ia pun berhasil melihat tempat asal kelompok itu muncul, yaitu dari sebuah pabrik tua di perbatasan wilayah Staten Island. Kemudian mereka bergerak menyebar melakukan aksi pembantaian ke daerah-daerah kumuh di Staten Island. Tak lama, Arlo pun muncul dan memergoki tindakan Dr. Abdel itu. Tapi, di sini Dr. Abdel langsung memarahi Arlo yang merupakan utusan NFFA. Dr. Abdel pun kini tahu, kalau kelompok bertopeng itu adalah tentara bayaran yang disewa oleh NFFA untuk menyamar sebagai warga Staten Island, dan membantai warga kalangan menengah ke bawah di sana, yang sederhananya, NFFA ingin melakukan sejenis aksi genosida. Arlo pun mengakuinya, dan mengatakan kalau NFFA terpaksa melakukan hal ini, usai mereka melihat indikasi kegagalan dari eksperimen purge yang mereka lakukan di Staten Island. Pasalnya, NFFA sejak awal memang sudah berniat akan menerapkan kebijakan purge ini secara nasional, sementara eksperimen di Staten Island ini dilakukan untuk membuktikan kepada rakyat di seluruh Amerika, bahwa kebijakan purge adalah keputusan yang bagus untuk mengembalikan kejayaan Amerika. Mendengar itu semua, Dr. Abdel hanya terpaku karena menyadari betapa bengis dan rakusnya NFFA. Bahkan tak lama, karena dianggap bisa membocorkan informasi rahasia ini, NFFA pun langsung menewaskan Dr. Abdel. Malam semakin larut, para tentara bayaran tadi terus melakukan pembantaian sehingga kini korban semakin banyak berjatuhan. Untungnya, saat situasi di luar makin kacau, Naya, Isaiah, serta Tanya dan Selina, bisa tiba di apartemen tempat Naya tinggal dengan selamat. Mereka pun kini berniat tetap bertahan di sana, sampai malam laknat ini berakhir. Sedangkan di tempat lain, Dimitri dan para anak buahnya sudah selesai bersiap untuk berperang dengan para tentara bayaran NFFA. They forgot about us. Fucking way. Our neighborhood is under siege, gentlemen. Let's go. Let's go. Di lokasi lainnya, peperangan sudah pecah antara tentara bayaran NFFA melawan kelompok warga senior Staten Island. Tapi, karena kekurangan senjata dan kalah jumlah, mereka pun malah terdesak. Untungnya, tak lama kemudian Dimitri dan anak buahnya datang sebagai bala bantuan, lalu membantai para tentara itu. Singkat cerita, sekarang tinggal satu tempat tersisa yang akan jadi target para tentara itu, yaitu apartemen tempat Naya tinggal. Dimitri dan anak buahnya secepat kilat sampai di sana. Namun sayangnya sebuah serangan mendadak dari sekumpulan drone membuat banyak anak buah Dimitri tewas, sehingga kini Dimitri harus membantai para tentara itu sendirian, sebelum mereka semua lebih dulu membantai Naya yang masih ada di sana. Naya sendiri akhirnya mendapat kabar ini lewat telepon dari Dimitri, sehingga ia pun langsung berusaha mempersiapkan semuanya untuk sembunyi dan bertahan. Tak butuh waktu lama, para tentara itu sudah masuk ke apartemen, dan langsung membantai semua penghuni di sana, lantai per lantai. Dimitri sendiri kini juga sudah masuk, dan lewat tangga darurat ia berusaha menyusul para tentara tadi. Berhasil menumbangkan beberapa orang tentara, Dimitri yang tahu akan sulit baginya melawan semua pasukan itu sendirian, mendapat sebuah ide. Ia lalu mematikan generator listrik, sehingga kondisi di apartemen itu kini menjadi sangat gelap. Sesudah kondisi menjadi gelap, disinilah Dimitri diam-diam membantai satu persatu pasukan tersebut. Sementara itu, sang ketua pasukan yang menyadari adanya perlawanan, langsung meminta anak buahnya waspada. Pada akhirnya, para pasukan itu sebenarnya sudah sampai di kamar apartemen Naya. Tapi untungnya, di sini Naya dan adiknya masih bisa melawan dan melukai beberapa tentara. Lalu tak lama, Dimitri pun akhirnya muncul juga di sana untuk membantu Naya dan adiknya. Pada momen ini, Dimitri menjelaskan rencananya melenyapkan sisa pasukan itu menggunakan sebuah bom rakitan, sehingga ia pun butuh bantuan Naya. Tetapi itu tak mudah, karena pasukan yang tersisa itu akhirnya tahu keberadaan mereka lalu membombardir mereka dengan peluru. Untungnya, tiba-tiba saja Skeletor muncul sebagai pengalih perhatian, sehingga Dimitri pun bisa menggunakan bom miliknya, yang seketika melenyapkan pasukan tersebut. Setelah aksi baku tembak itu berakhir,
Tak lama kemudian sirine pun berbunyi, tanda berakhirnya eksperimen Purge ini. Meskipun dalam kondisi terluka, untungnya Dimitri masih selamat. Lalu, saat Dimitri dibawa Naya dan yang lain keluar dari apartemen itu, para warga di luar yang masih selamat memberikan apresiasi pada Dimitri yang sudah berani melawan para tentara tadi sendirian. Pada ujung film, dalam sebuah siaran pers, Presiden Amerika yang merupakan anggota NFFA, mengatakan kalau eksperimen Purge di Staten Island ini berhasil. Sesudah itu, mereka pun berencana akan resmi memberlakukan kebijakan Purge ini secara nasional mulai tahun depan, dan setelah itu semua, film pun selesai. Oke semua, itu dia alur cerita film The First Purge. Menurut gue film ini gak cuma nunjukin awal dari kekacauan, tapi juga sekaligus mengkritik secara tajam sistem sosial dan ketimpangan yang dimanfaatkan oleh para penguasa untuk menekan rakyat kecil. Dan yang bikin film ini kerasa ngeri adalah, karena idenya terasa sangat dekat dengan realita. Gue juga suka bagaimana karakter Dimitri yang awalnya cuma seorang bandar drugs, akhirnya jadi seorang pahlawan di wilayahnya. Pesan moralnya pun kuat banget, yaitu kadang kejahatan bukan datang dari jalanan, tapi dari orang yang duduk di kursi kekuasaan. Buat film ini sendiri, gue bisa kasih nilai 6/10. Gimana menurut kalian? Apakah eksperimen seperti ini mungkin aja bisa kejadian beneran di dunia nyata? Nah sekian aja buat video kali ini. Kalian bisa kasih gue kritik, saran, atau request film melalui kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini, serta subscribe supaya kalian gak ketinggalan video baru dari channel ini. Segitu aja dari gue. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum.